Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan baca buku yang ke-11, yaitu tentang Perang Badar. Judulnya Pancaran Keimanan di Perang Badar. Bagaimana ya kisahnya? Simak ya. Pada tahun 2 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah shaum pada bulan Ramadan, perintah puasa. Selain itu, pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah itu pula terjadi perang Badar Kubro atau perang Badar. Saat itu, pasukan muslim berjumlah sekitar 314 orang dengan peralatan seadanya. Mereka hanya punya 2 ekor kuda dan 70 ekor unta, sehingga harus bergantian menakinya. Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, Marsad bin Abi Marsad bergantian menunggangi 1 unta. Sementara itu, pasukan musyrik Quraisy sangat lengkap. Mereka berjumlah 1000 orang dengan 100 ekor kuda, 600 baju jirah atau baju perang, dan unta yang banyak. Panji tertinggi pasukan muslim berwarna putih. Panji itu dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Pasukan muslim dibagi menjadi 2 kelompok. Ali bin Abi Thalib membawa panji kelompok Muhajirin, Sa'ad bin Mu'az membawa panji kelompok Ansor. Rasulullah SAW bertindak sebagai panglima perang yang mengendalikan semuanya. Tidak semua sahabat Rasulullah SAW ikut dalam perang Badar karena tujuan awalnya hanya akan menyergap kafilah dagang. Akan tetapi ternyata mereka harus menghadapi perang besar. Utsman bin Affan juga tidak ikut berperang. Dia ditugaskan menjaga Ruqayyah, putri Rasulullah SAW yang sedang sakit. Ruqayyah juga merupakan istri Utsman. Kamu perlu tahu, setiap meninggalkan Madinah, Rasulullah SAW selalu menunjuk sahabat untuk menjadi wakil selama beliau pergi. Beliau menunjuk Sa'ad bin Ubadah ketika perang Abwa atau Wadan. Saat perang Badar yang bertugas di Madinah adalah Abdullah bin Ummi Maktum sebagai imam sholat dan Abu Lubabah al-Ansori sebagai amir atau wakil Rasulullah SAW. Pasukan musyrik Quraisy juga membawa para pemimpinnya, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, majikan yang menyiksa Bilal dengan mengundi batu, Utbah bin Syaibah, dan banyak lagi. Malam itu, hujan turun sangat lebat, mengguyur pasukan musyrik, sehingga mereka tidak bisa bergerak. Sementara untuk pasukan muslim, hujan membuat mereka bersih dan tanah yang dipijak menjadi kuat. Rasulullah SAW terus berdoa hingga beliau tidak sadar kain sorbannya terjatuh. Ya Allah, berilah aku pertolongan seperti yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, kalahkanlah mereka esok hari. Saat pertempuran mencapai puncaknya, Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, jika pasukan muslim mancur hari ini, Engkau tidak akan disembah lagi. Abu Bakar begitu iba melihat Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, cukuplah, Allah pasti akan memenuhi janjinya, kata Abu Bakar. Pasukan muslim melakukan strategi yang sangat cerdas. Rasulullah SAW memimpin mata-mata untuk menyelidiki seberapa besar kekuatan muslim. Atas usul Habab bin Al-Munzir, pasukan muslim menduduki tempat yang dekat dengan mata air. Mereka menutup sumber-sumber mata air yang dekat dengan pasukan muslim. Berhasilkah pasukan muslim memenangkan peperangan? Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menepati janjinya. Ya, pasukan muslim menang telak atas pasukan musyrik. Bahkan panglima besar pasukan kafir Abu Jahal tewas dalam peperangan. Pemuka-pemuka Quraisy seperti
Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Hakam bin Hisham, Umayyah bin Khalaf pun tewas, beserta kaum musyrik lainnya hingga berjumlah sekitar 70 orang. 70 orang kaum musyrik juga ditawan kaum muslim. Sementara itu, pihak kaum muslim 14 orang mati syahid. Karena usaha dan doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pasukan muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para malaikat untuk membantu mereka memenangkan peperangan. Sebelum perang, Rasulullah mengelilingi medan peperangan sambil berkata, "Ini tempat meninggalnya, insya Allah." Begitu seterusnya beliau menyebut satu persatu nama. Allah Maha Besar. Para pemimpin kaum musyrik meninggal persis di tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berita kekalahan kaum musyrik membuat orang Quraisy yang tinggal di Mekah marah dan sangat terpukul. Abu Lahab yang tidak ikut berperang pun merasakan hal yang sama. Beberapa hari usai mendengar kekalahan perang Badar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan penyakit kepada Abu Lahab hingga sekujur tubuhnya bernanah. Dia meninggal dengan sangat mengenaskan. Alhamdulillah, selama 3 hari tak ada yang mau mengurus jenazah Abu Lahab termasuk anak-anaknya sendiri. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan para musuhnya. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan muslim kembali ke Madinah dengan membawa harta rampasan perang dan tawanan yang tetap diperlakukan dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih karena kedatangan beliau di Madinah disambut berita duka meninggalnya Ruqayyah, putri beliau. Beberapa waktu kemudian, Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Karena hal inilah Utsman diberi gelar Dzun-Nurain atau pemilik dua cahaya. Kekalahan kaum musyrik di perang Badar membuat orang Yahudi semakin membenci Rasulullah SAW. Mereka mencari segala cara untuk melanggar piagam Madinah. Rasulullah menasihati para Yahudi dengan baik, akan tetapi mereka tidak mau mendengar hingga terjadi perang Bani Qainuqa. Kaum Yahudi mendapat pembelaan dari Abdullah bin Ubay, seorang munafik yang sangat strategis. Perang yang berlangsung selama 15 hari dengan pengepungan benteng Bani Qainuqa ini akhirnya berhasil dimenangkan kaum muslim. Rasulullah kemudian meminta kaum Yahudi Bani Qainuqa untuk meninggalkan Madinah. Di saat kaum Yahudi terus memusuhi kaum muslim, kaum musyrik di Makkah sedang menyiapkan aksi pembalasan. Mereka menyiapkan pasukan lebih besar dan lebih lengkap dari perang Badar. Jumlah mereka sekitar 3.000 pasukan, 3.000 unta, dan 200 kuda. Pasukan muslim berjumlah sekitar 1.000 orang. Akan tetapi di tengah perjalanan, lagi-lagi Abdullah bin Ubay melakukan pengkhianatan. Abdullah bin Ubay pulang dengan membawa hampir sepertiga pasukan, sehingga pasukan muslim tersisa sekitar 700 orang saja. Abbas bin Abdul Muthalib adalah paman Rasulullah SAW yang menyampaikan berita bahwa kaum musyrik Quraisy sedang menyiapkan pasukan besar untuk menghancurkan kaum muslimin. Rasulullah pun segera bersiap. Saat itu Abbas belum masuk Islam. Abbas baru masuk Islam usai umrah qadha atau sebelum Fathu Makkah. Ini Gunung Uhud. Ini perkemahan muslim, barisan kaum muslim, dan ini perkemahan Quraisy. Insya Allah, ini pasukan Khalid bin Walid, ini Jabal Rumah, pasukan pemanah muslim dari arah Madinah. Awalnya Rasulullah SAW menginginkan pasukan muslim bertahan di Madinah saja. Akan tetapi para sahabat lebih memilih berperang di luar Madinah. Begitulah Rasulullah SAW. Beliau selalu memutuskan segala sesuatu dengan musyawarah dan sangat menghormati keputusan tersebut.
Kedua pasukan ini kemudian bertemu di lembah Uhud. Apa yang terjadi? Kali ini akankah pasukan muslim kembali memenangkan pertempuran dengan gemilang sebagaimana di perang Badar? Mana ya? Adik-adik, akankah kaum muslimin menang atau malah kalah di pertempuran kali ini? Kita nantikan di buku selanjutnya. Tetap semangat puasanya dan tetap semangat mendengarkan sirah dari buku Muhammad Ismail. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.